Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kaum muslimin dan muslimah pendengar Radio Hidayah dimanapun berada? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kaum muslimin dan muslimah pendengar Radio Hidayah, kita kembali bersua dalam program kajian rutin Qabla Asar setiap Senin bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala dalam lanjutan pembahasan kitab Mushkilatil Ghulu fid Din, permasalahan-permasalahan tentang hulu di dalam beragama. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita berada di hari yang kedua bulan Rajab, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah, bertepatan hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025. Pendengar Radio Hidayah, sudah bersama anak guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala. Beliau akan melanjutkan pembahasan penyebab ghulu berikutnya. Ya, penyebab ghulu berikutnya terkait dengan mimpi atau salah faham tentang dalil, dan sekarang beliau akan membahas terkait dengan salah penerapan. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan penyebab ghulu di dalam beragama berikutnya, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Kita sapa dulu guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahal ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya ba'uni. Nah, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang menonton melalui media sosial atau juga yang mendengarkan melalui live streaming kami di www.radiohidayah.com atau juga yang mendengarkan di frekuensi 103.4 FM. Kita dengarkan penyebab ghulu berikutnya di dalam beragama. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu fid Din, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Apa saja sebabnya, kemudian dampak-dampaknya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya atau menanggulanginya. Masih dalam pembahasan tentang sebab-sebab ghulu. Kita sudah baca itu beberapa sebab-sebab ghulu yang disebutkan oleh pengarang kitab hafizahullah. Jadi secara garis besar beliau menyebutkan bahwasanya sebab ghulu itu terbagi kepada 3 macam atau 3 sebab. Yang pertama yaitu sebab yang berkaitan dengan masalah ilmu dan metode keilmuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang berkaitan dengan an-nafsiyah wa tarbawiyah. Ya, bisa mungkin kita katakan sebab kejiwaan atau karena faktor psikologis. Nah, ini yang kedua.
Yang ketiga al-asbab al-ijtimaiyah wal alamiyah. Itu karena faktor sosial masyarakat. Ini sebab-sebab secara garis besar dibagi oleh beliau kepada 3 pembagian ini. Ada yang berkaitan dengan masalah keilmuan dan metode keilmuannya. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah psikologis tadi. Kemudian ada yang berkaitan dengan faktor sosial masyarakat. Kita sudah baca itu sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah keilmuan dan metode keilmuan. Ada yang di dalam salah di dalam. Jadi kalau dalam metode keilmuan ini mungkin bisa kita katakan salah di dalam memahami atau salah merujuk. Seperti contoh misalnya terakhir itu merujuk kepada mimpi. Jadi di dalam beragama merujuk kepada mimpi. Ini menyebabkan orang kadang-kadang terjerumus ke dalam ghulu di dalam beragama, dan pengarang kitab hafizahullah sebutkan contoh yang pernah terjadi. Kata beliau yang beliau kisahkan dari Harithah ibn Madrab atau Mudarrib, qal inna an-nasa nudiya fihim ba'da naumah annahu man shalla fil masjidil a'zam dakhala al-jannah. Itu ada orang yang ketika dia mimpi, di dalam mimpinya itu diseru barang siapa yang sholat di masjid ini maka dia akan masuk surga. Maka orang berbondong-bondong untuk bisa sholat di masjid itu. Padahal benarkah seperti itu, atau bolehkah kita berpegang kepada mimpi untuk beramal di dalam agama? Nah, pengarang kitab hafizahullah menjelaskan tentang klasifikasi mimpi atau bagaimana pandangan agama terhadap mimpi. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Berikutnya itu sebab-sebab yang berkaitan dengan salah penerapan atau sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah penerapan. Sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah penerapan, yaitu penerapan menerapkan agama, yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah penerapan, ya maksudnya itu penerapan terhadap agama. Sebab yang pertama beliau sebutkan yaitu al-isti'jal. Al-isti'jalnya artinya yaitu terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, padahal kita tahu bahwasanya sifat terburu-buru itu tidak baik di dalam agama. Disebutkan bahwasanya terburu-buru itu tidak baik. Nah, makanya dikatakan al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Maka al-isti'jal, terburu-buru ini menjadi salah satu faktor yang menyumbangkan lahirnya sikap-sikap ghulu. Kata beliau, isti'jal qaum minal muntasibin lid-da'wah, maksudnya yaitu
seperti ketergesa-gesaan sebahagian da'i. Isti'jal qaumin minal muntasibin lidda'wah, atau ketergesa-gesaan sebahagian orang yang melakoni kegiatan dakwah. Hulul al-azab bil mukhalifin, agar Allah turunkan azab kepada orang-orang yang menyelisihinya. Kenapa dia berpikir demikian? Itu tentu karena tidak sabar, terburu-buru. Berharap agar orang-orang yang menyelisihinya, yang tidak cocok dengannya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya isti'jaluhum nasrallah azza wa jalla alaihim, yaitu terburu-buru ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, atau ingin melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di dalam berdakwah atau di dalam menerapkan agama, ingin istiqamah di dalam beragama, mendapatkan ujian-ujian, tidak kunjung melihat pertolongan Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia mengatakan, ini kapan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongan untuk kita? Kapan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita? Ini namanya isti'jal. Ini di antara sebab-sebab orang terjerumus ke dalam ghulu. Kata beliau, inna min tabi'atil bashar allati jubilu 'alaiha al-isti'jal. Di antara tabiat kebiasaan manusia itu adalah terburu-buru. Jadi terburu-buru ini memang sifat tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia ini diciptakan punya sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kemahakuasaanku, kata Allah. Fala tasta'jilun, maka tidak usah kalian terburu-buru. Kata pengarang kitab hafizahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, wal hikmatu fi dzikri ajalatil insan hahuna. Hikmah kenapa Allah SWT sebutkan manusia terburu-buru dalam ayat ini, yaitu annahu lamma dzakara al-mustahzi'in bir rasul salawatullah wa salamu alaih. Ketika Allah SWT telah menyebutkan ulah orang-orang yang suka berolok-olok kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fin nufusi sur'atul intiqam, maka orang-orang yang beriman tentu berharap mudah-mudahan cepatlah mereka ini dihabisi, dibinasakan. Nah, itu. Karena memang sudah tidak sabar, tidak nyaman melihat ulah orang-orang yang suka mengolok-olok Rasulullah SAW. Jadi ingin cepat untuk melihat kapanlah Allah azab orang ini. Sudah seperti ini parah kelakuan mereka terhadap Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan cepatlah mereka diazab. Nah, yang seperti itu Allah SWT ingatkan, khuliqal insanu min ajal. Begitulah manusia diciptakan, itu punya sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Saurikum ayati fala tasta'jilun, kata Allah, aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kemahakuasaanku. Jadi tidak usah kalian terburu-buru. Tidak usah kalian terburu-buru. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika belum menyegerakan hukuman atau azab untuk orang-orang yang mengolok-olok Rasul atau mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa, enggak. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa kepada mereka. Tapi kata beliau, li'annahu ta'ala yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika belum mengazab,
ketika belum menurunkan azab, Allah Subhanahu wa taala mungkin tengah memberikan tangguhan untuk orang-orang musyrik ini, sehingga semakin banyak dosa yang mereka lakukan, semakin berat pula, semakin besar pula dosa yang dipikul, sehingga semakin berat pula azab nanti akan diterima. Jadi ketika Allah SWT ingin menyiksa atau akan menurunkan azab, maka Allah SWT akan habisi langsung. Maka Allah SWT katakan, "Fala tasta'jilun," tidak usah terburu-buru. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada al-isti'jal fima yata'allaq bid-da'wah wa du'at asbab wa madhahir. Oleh karenanya terburu-buru di dalam dakwah atau yang terjadi pada sebahagian dai, orang-orang yang ingin melakukan perbaikan-perbaikan, itu ada beberapa sebab kenapa mereka punya sifat terburu-buru itu. Ada beberapa bentuk dan sebab-sebabnya. Secara garis besar sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Ishtidad al-bala. Ini yang pertama. Karena mungkin beratnya ujian yang dirasakan. Sehingga berharap cepatlah pertolongan dari Allah SWT. Cepatlah turun pertolongan dari Allah. Ini tergesa-gesa, terburu-buru. Kenapa? Karena tidak kuat untuk menahan ujian, cobaan, azab, cobaan yang diturunkan oleh Allah SWT. Inna kathratad dughud wa ishtidad al-bala tadfa' bil mar'i ila isti'jal fi at-taghyir aw isti'jal hulul al-'adab bil mukhalifin. Fa huwa yawaddu at-takhallus mimma huwa fihi min bala wa ma halla bihi min kurab. Yaitu beratnya tekanan, beratnya cobaan yang dirasakan oleh seseorang membuat dia kadang-kadang terburu-buru, ingin cepat merasakan perubahan. Cepatlah orang yang menindasku ini diazab oleh Allah SWT sehingga selesai penderitaan ini segera. Jadi kenapa dia terburu-buru? Karena tekanan yang begitu berat yang dirasakan sehingga tidak sabar. Ini di antara faktor-faktor. Makanya kata beliau, laqad syakka Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an suatu ketika mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yajid al-mu'minun, yaitu melihat apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di masa Nabi SAW. Itu penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Karena banyak di antara mereka orang-orang mustadha'afin, orang-orang yang lemah, sehingga ditindas oleh orang-orang kafir. Nah, ketika itu Khabbab berkata, "Ala tastansir lana, ala tad'ullah lana." Ya Rasulullah, tolonglah kami. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk kami. Ini kata beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mengingatkan dan untuk menguatkan hati kaum muslimin. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fi fayuja'u bil minshar fayudha ala ra'si fayushaqqu bithnatain wa ma yasudduhu dhalika an dini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi min 'azamin aw 'asab wa ma yasudduhu dhalika an dini. Kata Nabi SAW, demi Allah, kata Nabi SAW, karena orang-orang sebelum kalian
di antara mereka ada yang digali lubang untuknya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, setelah itu digergaji dari kepalanya. Digergaji sehingga terbelah. Nah, coba. Tapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap istiqamah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya juga ada yang disisir dengan sisir besi. Tentu luar biasa, penderitaan yang sangat berat. Tapi itu juga tidak menghalangi mereka untuk tetap istiqamah beriman kepada Allah. Wallahi la yutimmanna hadzal amra hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan selesaikan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan selesaikan, pasti akan hentikan ini. Sehingga aman insyaallah nanti. Sampai-sampai saking amannya orang berjalan dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhi'b ala ghanamihi. Sehingga dalam perjalanan itu tidak ada yang mereka takuti lagi kecuali Allah, kemudian ya mungkin binatang buas lah. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru. Aneh. Jadi apa sebabnya orang terburu-buru? Ini di antara sebabnya istidad al-bala. Di antaranya juga yaitu syuyu' al-munkarat wa adam ta'ati an-nahin 'anil munkar. Itu kemungkaran merajalela, kemudian orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak diacuhkan, tidak dipedulikan. Ini juga di antara sebab-sebab orang-orang kadang-kadang terburu-buru ingin supaya cepat segera diberikan peringatan oleh Allah orang-orang itu, atau orang-orang itu cepat menerima dakwah. Inna nadhir fi awda'il mujtama'at al-muslimah al-yawm yajid alwanan minal munkarat qad sya'at, yang memperhatikan kondisi masyarakat kaum muslimin pada saat ini akan melihat berbagai macam kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wa hadza yadfa' al-mu'min as-sadiq ila al-ijtihad fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini tentunya mendorong seorang mukmin yang betul-betul tulus di dalam beragama untuk bersemangat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena Allah SWT perintahkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Nabi SAW juga perintahkan seperti itu. Mara'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, yaitu dengan membencinya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ghair annal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar rubbama qubila bis sukhriyah atau qubila bil i'rad. Hanya saja kadang-kadang orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini dihadapkan kepada itu ejekan-ejekan, cemohan-cemohan, atau sikap cuek, acuh tak acuh orang-orang yang diajak atau didakwahi. Walam yudan lahu bi amrin wala nahin. Tidak mau mendengarkan, tidak mau ngikut. Fayuthiru dzalika fi nafsi awamil al-ghaidh minal munkar wa ahli. Sehingga itu kadang-kadang membuat dia marah. Farubbama ista'jala alaihim al-'adzab aw ista'jala fi taghyir dzalikal munkar bi uslubin yarahu najihan ma'a kauni ghair syar'i. Sehingga kadang-kadang sebab itu membuat mereka terburu-buru. Terburu-buru bagaimana? Ista'jala alaihim al-'adzab. Terburu-buru ingin
supaya ini tidak mau juga mendengarkan, tidak mau juga merespon, mudah-mudahan diturunkanlah azab. Ini isti'jal. Atau mungkin dia pakai cara lain yang tidak syar'i, dan itu ekstrim misalnya. Ini di antara sebab-sebab juga. Di antara sebab-sebab ghulu kata beliau hafizahullah asy-syu'ur bi dhuhur al-munkarat al-'ammah, yaitu merasa bahwasanya yang ada di muka bumi ini sekarang adalah kemungkaran saja semuanya. Tidak ada baiknya sama sekali. Ini membuat orang akhirnya terburu-buru, kemudian kadang-kadang melakukan aksi-aksi ekstrim. Aksi-aksi ekstrim atau radikal tadi. Melihat bahwasanya tidak ada baiknya sama sekali, apalagi dari penguasa misalnya. Kemudian setelah itu mengeluarkan aksi-aksi yang tidak patut. Kemudian di antara sebab-sebab kata beliau al-ajaz an tahammul masyaq at-tariq, yaitu tidak kuat di dalam menghadapi tantangan. Tidak kuat di dalam menghadapi tantangan. Di antaranya juga kata beliau adamul fiqh bi siyarir rusul wad du'at ila Allah, yaitu tidak tahu dengan sirah, cerita bagaimana jalan hidup para rasul di dalam berdakwah. Begitu juga dai-dai lain yang berdakwah mengajak kepada Allah, yang mereka terus berdakwah dengan sabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Di antaranya juga kata beliau al-bu'ud an dzawil khibrati wat tajribah, yaitu jauh dari orang-orang yang berpengalaman, itu tidak mau untuk berdiskusi, mengambil pengalaman dari senior-senior atau orang-orang yang telah lebih dahulu dalam istilah di tengah-tengah masyarakat, yaitu merasakan garam pahit asal yang sudah lebih dahulu merasakan asam garam kehidupan. Misalnya baru belajar, baru selesai, kemudian setelah itu langsung ingin berperan tanpa ada keinginan untuk berdiskusi, menimba pengalaman, mungkin sharing dengan senior-senior, dai-dai, ustadz-ustadz yang lebih dahulu merasakan asam garam pahitnya kehidupan ini. Ini di antara sebab-sebab orang kadang-kadang akhirnya bersikap ghulu. Di antaranya juga kata beliau hafizahullah ta'ala, yaitu tabi'atun nufus wa tabi'atul asr. Itu memang sudah menjadi tabiat manusia, terburu-buru tadi. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Khuliqal insan min ajal. Manusia ini memang diciptakan terburu-buru. Itu memang punya sifat watak suka terburu-buru. Bukan itu untuk melegalkan terburu-buru, enggak. Maka hati-hati. Artinya Anda punya peluang untuk terjerumus dalam sifat ini, maka hati-hati. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa sebab kenapa orang terburu-buru. Berikut mazahir al-isti'jal, bentuk-bentuk yaitu ketergesa-gesaan, yaitu terburu-buru yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam ghulu. Yang pertama kata beliau isti'jal nuzul al-'adzab bil mu'ridin 'anid da'wah. Ketika berdakwah
kemudian setelah itu mendapatkan sambutan yang tidak baik dari orang, sehingga akhirnya berharap agar orang-orang kecewa, ya tentu kecewa kepada orang-orang itu, sehingga ingin supaya orang-orang yang seperti ini cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inna ru'yatal mar'i i'rad qaumin 'anillah wa shiddah ma yuqabilun bihi al-haq wa ahla min makar wa kaid qad tufdi bihi ila isti'jal wuqu' azabillahi bihim. Itu ketika melihat orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak, didakwahi, dinasihati, atau bahkan kadang-kadang memberikan sambutan justru yang tidak menyenangkan, bahkan menindas. Ini menyebabkan orang kadang-kadang berharap orang-orang yang seperti itu cepatlah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nahallahu nabiyahu an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan Nabi dari hal yang Nabi SAW diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ta'jal alaihim. Tidak usah kamu terburu-buru agar mereka diazab. Tidak usah. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menangguhkan mereka dalam waktu sekejap saja. Untuk sesaat saja ditangguhkan. Jadi sabar, tidak usah terburu-buru supaya mereka diazab cepat. Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'khirul 'adzab 'anil kafirin innama huwa li ajalin ma'dudin madbud wa hum sairun la muhalata ila 'adzabillahi wa nakali. Jadi penundaan azab, Allah Subhanahu wa taala tunda azab terhadap orang-orang yang kafir sampai datang ajalnya, sampai datang waktunya. Nanti pasti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka tetap kafir. Jadi sabar, tidak usah terburu-buru. Wa hadza zahir min jumlati ayat, dan itu tampak jelas pada beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, dan janganlah engkau mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Ini orang-orang zalim sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala lupa untuk mengadab mereka? Tidak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Allah tidak lupa terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala jelas, nuakhiruhum, kami tangguhkan mereka sampai nanti datang waktunya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila 'adzabin ghalidh. Ketika orang-orang yang beriman mungkin melihat sebagian orang-orang kafir hidup di muka bumi ini dengan bersenang-senang, dengan bermewah-mewahan. Apakah kita harus iri, kecewa, sementara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kemewahan-kemewahan seperti itu? Tidak usah. Tidak usah kecewa. Kenapa? Numatti'uhum qalilan. Apa yang kami berikan kepada mereka dalam bentuk kesenangan itu sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat nanti. Tsumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kami berikan kepada mereka kesenangan sedikit, kemudian setelah itu kami akan paksa mereka untuk disiksa dengan siksaan yang sangat berat nantinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innama numli lahum liyazdadu itsma
sungguhnya kami tangguhkan belum langsung diazab sebahagian mereka yang belum diazab, sebagian Allah SWT azab langsung. Tapi sebahagian belum diazab. Apa karena Allah SWT lupa? Enggak. Numli lahum liyazdadu ithma, agar dosa mereka bertambah. Nah, kalau seandainya dosanya bertambah, semakin ngelunjaklah bahasa kitanya mungkin, maka tentu azab Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nanti akan semakin berat. Wa qad amara Allah azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bis sabr. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Seperti nabi-nabi ulul azm yang lain bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti rasul-rasul yang lain dari ulul azmi bersabar. Wala tasta'jil lahum. Tidak usah terburu-buru agar mereka cepat diazab, agar mereka cepat diberikan peringatan oleh Allah. Tidak usah. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Jadi tidak usah terburu-buru agar mereka mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala segera. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan azab, mereka akan tahu sendiri bahwasanya ternyata azab itu berat dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia. Mereka mengira bahwasanya mereka hidup enak itu ternyata hanya sebentar, dibandingkan dengan siksa yang begitu lama nanti yang akan dirasakan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isti'jal nuzul al-azab bil mu'ridin 'anid da'wah. Ini di antara bentuk-bentuk. Kalau tadi sebab-sebab, sekarang bentuk-bentuk apa saja bentuk-bentuk isti'jal itu atau bentuk-bentuk terburu-buru itu. Di antaranya terburu-buru ingin cepat orang-orang yang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah terburu-buru. Fala ta'jal lahum. Tidak usah terburu-buru kalian, fala ta'jal alaihim. Tidak usah terburu-buru ingin cepat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan yaitu sampai batas waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan nanti. Kemudian di antaranya juga isti'jal nasrillah wa taghayyur a'dha al-muslimin. Kalau tadi yang berkaitan dengan orang lain melihat orang-orang kafir misalnya, sehingga karena tidak sabaran ingin mereka diberikan pelajaran oleh Allah SWT dengan segera. Yang kedua isti'jal nasrillahi wa taghayyur a'dha al-muslimin. Terburu-buru ingin melihat pertolongan Allah segera untuk dirinya. Kenapa? Seperti tadi mungkin karena tidak kuat, tidak sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan. Dalam menghadapi cobaan. Kata beliau, inna min sunanillahi azza wa jalla fi khalqih anna li kulli syai'in ajalan musamma. Di antara ketetapan-ketetapan Allah bahwa segala sesuatu itu ada ajalnya, ada waktunya. Fa kullu syai'in 'inda rabbina bimiqdar. Semuanya ada takdirnya, ada ajalnya. Walaqad kana ar-rasul min rusulillah alaihi wassalatu wassalam yamkuth fi qaumi 'asharatis sinin bal mi'atiha. Ada di antara rasul-rasul itu yang berdakwah puluhan tahun, ada yang berdakwah bahkan ratusan tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma'a dzalik la yatahaqqaq lahu an-nasr wadh-dhuhur. Akan tapi masih belum mendapatkan jawaban yang baik dari umatnya. Waqad makatha nabiyuna Muhammad SAW sinin tiwalan fi Makkah fi hal syadidah. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW
menetap di Mekah bertahun-tahun, tapi juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaumnya ketika didakwah, diajak. Wallah qadirun ala taghyiril awda' allati ya'ishuha haitsu ibadatul asnam fi baitil haram. Allah SWT sebenarnya bisa, Maha kuasa untuk merubah itu. Dan Maha kuasa untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin sehingga tidak ditindas oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Allah Maha kuasa tentunya. Walakinna sunnatahu fi khalqi ghair dhalik. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya tidak seperti itu. Id min sunnati subhanahu, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya kadang-kadang takhir an-nasr 'anil mu'minin. Allah lambatkan pertolongan untuk orang-orang yang beriman, atau Allah Subhanahu wa taala tunda pertolongan untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala marah pada mereka? Belum tentu. Liyabtali Allah azza wa jalla ibadahu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Wa ya'lam al-mu'min minal munafiq, sehingga ketahuanlah mana yang betul-betul mukmin, mana yang munafik. Kalau yang tidak serius dalam beriman mungkin sedikit diuji ya sudah, langsung mengeluh. Atau kalau seandainya diuji oleh Allah SWT dengan ujian langsung berbalik. Ini kalau seandainya dia munafik. Tapi yang mukmin dia akan tetap istiqamah dengan imannya. Liya'lam as-sadiq minal kadhib. Tujuan ujian itu juga agar Allah Subhanahu wa taala bisa melihat mana yang jujur dan mana yang berbohong di dalam beriman kepada Allah. Was-sabir minal mutasakhit al-jazi'. Agar Allah Subhanahu wa taala juga bisa melihat mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah. Yang jujur di dalam imannya akan diberikan pahala, ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT. Yang betul-betul beriman, istiqamah dengan imannya, sekalipun dengan ujian-ujian, dia akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah. Ini. Makanya Allah SWT berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan masuk surga begitu saja tanpa ada ujian, padahal orang-orang sebelum kalian telah diuji oleh Allah SWT. Mereka merasakan kesempitan, penderitaan, kegoncangan, sampai-sampai ada di antara mereka yang berkata, kapan pertolongan dari Allah SWT akan turun? Ketahuilah, sungguhnya pertolongan Allah SWT dekat. Jadi akan diuji. Sehingga tidak usah terburu-buru, isti'jal nasrillah, terburu-buru agar bisa melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera. Kalau seandainya tidak, maka berburuk sangka kepada Allah atau melakukan aksi-aksi yang tidak dibenarkan di dalam agama. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang ghulu, perbuatan-perbuatan ghulu. Karena ujian-ujian yang dianggap berat, yang didapatkan dari orang-orang lain, sehingga karena tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tercela di dalam agama, ghulu, berlebih-lebihan, radikal, ekstrim. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah. Jadi harus bersabar, Jadi ini sebab berikutnya yaitu yang berkaitan dengan salah praktek tadi. Kenapa salah penerapan? Kenapa terjadi kesalahan di dalam penerapan? Itu karena ghulu.
karena isti'jal, karena terburu-buru. Karena terburu-buru. Harusnya penerapan yang benar di dalam beragama, termasuk di antara dalam berdakwah, itu sabar. Sabar. Bukan terburu-buru, ingin cepat melihat hasil yang menyenangkan sesuai versi dia. Nah, Allah SWT punya hikmah. Allah Subhanahu wa taala punya alasan-alasan yang bermacam-macam yang Allah Maha tahu itu. Jadi kita hanya berusaha, berikhtiar, kemudian segala sesuatunya setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah dalam penerapan. Di antaranya juga itu ta'assub. Nah, ini karena ta'assub sehingga lahir kesalahan di dalam penerapan yang kadang-kadang berbentuk ghulu. Kadang-kadang berbentuk ghulu. Itu sikap-sikap berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ta'assub. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad Al-Sima'ah Fizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan penyebab hulu berikutnya, yaitu salah penerapan. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun berada. Di kesempatan kali ini masih ada sesi tanya jawab ya, karena alhamdulillah kurang lebih 11 menit lagi kita masih ada waktu. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada beliau di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat penelpon yang pertama untuk pertanyaan ini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah kan baru. Baik, silakan Bapak hamba Allah, pertanyaannya langsung saja ke Ustaz. Ustaz, apa hukum ruku? Sebagian ada pendapat mengatakan haram, ada sebagian makruh. Yang lebih kuat, Ustaz. Bagaimana tadi Bapak? Apa hukum? Merokok. Oh, rokok. Baik. Sebagian pendapat ada yang mengatakan haram, ada sebagian makruh. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Mana yang lebih kuat pendapat rokok haram atau makruh, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Kan ditanya mana yang lebih kuat, menurut saya wallahu ta'ala yang lebih kuat yaitu tidak dibolehkan, haram. Kenapa? Karena yang pertama Allah SWT melarang kita untuk mencelakakan diri kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan ini jelas mencelakakan. Kenapa? Buktinya para pabrik yang memproduksi rokok itu sendiri memberikan peringatan. Tidak cukup memberikan peringatan dengan kata-kata tulisan, bahkan ditambah dengan gambar yang membuat orang harusnya takut. Ini loh, kalau seandainya kamu merokok begini nanti dampaknya. Diakui berarti oleh yang memproduksi atau yang membuat. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu praktek kenyataan memang seperti itu. Bahwasanya punya dampak terhadap kesehatan. Banyak orang yang mengalami sakit pada pernapasan karena rokok. Banyak orang yang sakit bahkan kanker, bukan kantong kering ya. Kantong kering mungkin bisa juga karena banyak merokok akhirnya kantongnya kering. Satu hari mungkin habis berapa ini. Tapi ini enggak penyakit yang dikatakan termasuk penyakit yang ganas lah. Disebabkan itu. Bahkan dampaknya, pengaruhnya bukan hanya untuk orang yang mengkonsumsi saja, akan tapi orang yang berada di sekitar juga terancam. Ada namanya perokok pasif katanya seperti itu. Yang kadang-kadang mereka ini lebih
berbahaya, ancaman untuk mereka lebih berbahaya daripada yang aktif. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain yaitu tabdzir, atau kalau tidak tabdzir yaitu mempergunakan harta benda yang diberikan oleh Allah SWT, uang yang diberikan oleh Allah SWT untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang tidak baik. Jadi karena beberapa alasan-alasan seperti ini, wallahu taala a'lam, kita cenderung kepada apa yang tadi kita katakan. Karena yang ditanyakan pendapat Ustaz, wallahu taala a'lam, bahwasanya itu dilarang di dalam agama. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak hamba Allah yang bertanya di Pekanbaru bisa memahami dan mendengarkan jawaban dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ibu hamba Allah, pendengar Radio Hidayah di Panam. Baik, pertanyaannya terkait dengan bulan Rajab. Saya sering mendengar imam setelah sholat di masjid membacakan doa-doa kekhususan di bulan Rajab. Terima kasih penjelasannya Pak Ustaz. Baik, ini pertanyaan dari Ibu hamba Allah tadi ya, pendengar di Panam. Silakan Ustaz. Doa-doa yang dimaksud mungkin yaitu sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rajab atau waballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam, doa yang seperti itu apakah ada atau tidak, saya tidak tahu. Akan tapi as-salaf berdoa ketika mereka akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mereka berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan, mereka berdoa agar ibadah-ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu berdoa selama berbulan-bulan selepas bulan Ramadan. Nanti ketika bulan Ramadan akan masuk, entah 6 bulan, entah 5 bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dinukilkan dari sebahagian salaf. Adapun hadis, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Itu yang pertama yang berkaitan dengan doa. Kalau saya ini maksud itu doa-doa, yaitu sampaikan tadi kepada bulan Ramadan. Allahumma Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Apakah ada hadis yang menerangkan tentang doa seperti itu secara khusus? Wallahu taala alam. Akan tapi adakah keistimewaan bulan Rajab seperti tadi? Bahwasanya dia termasuk di antara bulan haram. Arti bulan haram, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan mungkar, itu sangat berbahaya di bulan-bulan seperti itu. Sekalipun di bulan-bulan lain juga, dilarang di dalam agama, kan tapi melakukannya di bulan-bulan haram itu lebih besar lagi dosanya, sehingga kita dituntut, dihimbau untuk mawas diri pada bulan-bulan haram ini, agar jangan mudah-mudah melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur-syukur kita bisa menghidupkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengagungkan, karena ingin memuliakan sesuatu yang punya kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala.
Karena ingin memuliakan sesuatu yang punya kehormatan di mata Allah SWT, dan itu Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Yang mengagungkan, yang memuliakan syiar-syiar Allah SWT, itu tanda ketakwaan, tanda ketakwaan. Jadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah SWT dia muliakan, dia istimewakan. Bulan-bulan haram ini punya keistimewaan di sisi Allah SWT, sehingga dia istimewakan. Dengan cara apa? Berhati-hati jangan sampai mengisi bulan haram dengan perbuatan-perbuatan haram atau perbuatan-perbuatan dosa. Syukur-syukur bisa mengisinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengistimewakan hari-hari tertentu pada bulan itu. Kecuali kalau seandainya memang ada dalil yang mengistimewakan. Akan tapi mengistimewakan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu yang padahal tidak ada dalil, maka tidak disunnahkan. Jadi semuanya bulan haram itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan. Mudah-mudahan itu tanda ketakwaan hati insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Nah, cukup 2 saja ya untuk pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah dikirimkan ya. Kita cukupkan 2 pertanyaan. Kini kita dengarkan ikhtitam sebagai penutup dari Ustaz, karena waktu kita kurang lebih 2 menit lagi akan memasuki salat fardu asar. Tafadhol masykur ya Ustazana. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebab ghulu berikutnya yaitu berkaitan dengan salah dalam penerapan. Tadi yang pertama apa sebabnya? Al-isti'jal. Sebabnya yaitu al-isti'jal, artinya terburu-buru. Maka terburu-burunya sangat dilarang di dalam agama kita. Tadi dikatakan al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah dari syaitan. Maka kita hindari yang berbagai macam sebab-sebab terburu-buru itu, dan itu semuanya kita jauhi, jangan sampai kita terperosok ke dalamnya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan materi lanjutan pembahasan kitab Ghulu, Mushkilatul Ghulu Fiddin, masalah-masalah tentang hulu di dalam beragama, dan sudah beliau sampaikan tadi terkait dengan salah penerapannya. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu kita, dan juga beliau sudah menjawab 2 pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, dan kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan di lain pertemuan. Ya, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.